Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dosen kita, Dr. Zakaria Husin Lubis. Teman-teman kelas 2E yang saya banggakan. Puji syukur pada siang kali ini Allah sampaikan kita di tanggal 8 Dzulhijjah sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan ini seperti sedia kala. Sebagaimana yang telah terjadwal bahwa eh, presentator proposal tesis pada hari ini ada 3 orang. Pertama saya sendiri, kedua saudara Andi, lalu yang ketiga saudara Fawaz. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan terkait dengan proposal tesis saya. Saya tidak menulis PowerPoint, bisa dilihat di layar, yaitu dalam bentuk PDF saja. Judul proposal ini adalah analisis perbandingan konsep fahsya, mungkar, dan al-baghi dalam Al-Quran, studi tematik berdasarkan tafsir klasik dan modern, membandingkan antara tafsir klasik dan tafsir modern terkait dengan konsep faksa, munkar, dan al-baghi. Kemudian ada proposal ini ditujukan kepada Fakultas Suludin dan Pemikiran Islam Universitas VTIQ Jakarta sebagai salah satu syarat ya. Kalau proposal berarti syarat mengikuti atau apa ya sebuah eh, syarat untuk mengerjakan tesis dan kelanjutnya sebagai syarat pernyataan menyelesaikan program studi. Oke, langsung ke layar abstrak. Pada abstrak ini saya sampaikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara tematik konsep fahsya, mungkar, dan al-baghi dalam Al-Quran, serta membandingkan penafsiran para mufasir klasik dan mufasir modern terhadap tiga istilah tersebut. Nah, ketiga konsep ini merupakan larangan moral dan sosial dalam Islam yang sering disebut secara berdampingan dalam beberapa ayat, namun memiliki makna dan implikasi yang berbeda. Kadang kita nggak bisa membedakan itu, ketiga hal itu. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i atau tematik dengan metode kualitatif, deskriptif, dan komparatif. Sumber utama penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang memuat ketiga istilah tersebut, serta tafsir-tafsir klasik seperti tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, dan tafsir Al-Quranil Azim karya Ibnu Katsir, serta tafsir modern seperti At-Tanwir, kemudian apalagi itu Fi Zilalil Quran karya Said Qutb, Tafhimul Quran karya Abdul A'la Al-Maududi, dan tafsir yang paling modern yaitu Al-Misbah karya Muhammad Quraisy. Analis ini dilakukan untuk mengungkapkan dimensi linguistik, kontekstual, dan sosiologis dari masing-masing istilah, serta menelusuri kesamaan dan perbedaan dalam penafsirannya. Hasil sementara eh, penelitian ini menunjukkan bahwa
fahsya itu menunjukkan pada kekejian moral seperti zina dan perbuatan cabul. Kemudian munkar adalah bentuk kemungkaran umum yang bertentangan dengan fitrah dan norma Islam. Sedangkan al-baghi itu menunjukkan sikap melampaui batas, kezaliman dan pelanggaran terhadap orang lain, hak orang lain. Nah, tafsir klasik cenderung menekankan makna linguistik dan hukum syar'i, sedangkan tafsir modern lebih menyoroti aspek sosial dan kontekstual. Pemahaman yang holistik terhadap ketiga konsep ini sangat relevan untuk membentuk masyarakat yang bermula dan adil. Jadi, itulah abstraknya. Kata kunci pasca, mungkar, al-baghi, tafsir tematik, tafsir klasik, dan modern. Abstrak. Pendahuluan. Ah, pada bab satu ini pendahuluan ada poin A sampai poin K. Saya tulis A sampai K itu. Dimana ini ada latar belakang mengapa saya menulis atau mengambil tema tersebut. Sedikit saya akan sampaikan. Kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah sekaligus mukjizat yang diturunkan kepada para Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab sampai kepada umat manusia secara at-tawatur, langsung dari Rasul kepada umatnya yang termaktub dalam mushaf. Tafsir Al-Quran sebagai usaha memahami dan merangkai maksud kandungan ayat-ayat suci Al-Quran telah mengalami perkembangan yang cukup variatif. Perkembangan penafsiran tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan mazhab atau aliran, spesifikasi ilmu dan keahlian, kondisi sosial, masyarakat, kondisi politik dan ekonomi, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, muncul corak tafsir yang beraneka ragam, yang terkadang dalam hasil akhir penafsirannya itu terdapat kesamaan dan juga terdapat perbedaan. Munculnya keanekaragaman tafsir yang berbeda-beda merupakan suatu kewajaran, karena tafsir sendiri ialah hasil karya manusia. Lahirnya madhab tafsir merupakan keniscayaan sejarah, serta menjadi kekayaan intelektual umat Islam. Nah, perbedaan penafsiran tidak bisa dilepaskan dari keadaan kultural dan situasi politik yang dialami oleh mufasir tersebut. Selain itu, perbedaan kecenderungan dan disiplin keilmuan setiap mufasir juga ikut mempengaruhi hasil penafsiran yang ada pada akhirnya memunculkan pluralitas penafsiran. Nah, kita mengerucut di antara metode tafsir yang mencuat ialah tafsir tematik atau tafsir maudhu'i sebagai solusi alternatif pembahasan tafsir berdasarkan tema-tema tertentu. Tafsir maudhu'i dianggap mampu menyelesaikan permasalahan dengan metode tafsir yang lebih mudah karena lebih terfokus pada suatu tema tertentu. Nah, kehadiran metode tafsir maudhu'i ini di tengah umat Islam telah memberikan kontribusi yang luar biasa besarnya. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga menjadi petunjuk moral dan etika dalam kehidupan. Di antara nilai-nilai moral itu ditekankan Al-Quran adalah larangan terhadap perbuatan keji, bahasa kemungkaran, dan pelanggaran terhadap keadilan atau kezaliman. Tiga istilah ini sering muncul secara bersamaan dalam ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan pentingnya ketiga larangan tersebut dalam menjaga tatanan sosial dan spiritual masyarakat. Namun, meskipun sering disebut bersamaan, masing-masing istilah ini memiliki konotasi, cakupan makna, dan dampak sosial yang berbeda. Ini di sini yang membuat saya tertarik. Oleh karena itu, kajian ini mendalam terhadap ketiga istilah ini sangat diperlukan untuk memahami secara komprehensif pesan moral Al-Quran. Nah, ketiga ketiganya itu secara eksplisit misalnya disebutkan di dalam surat An-Nahl 90. Kita sering dengar ayat itu ketika kita mengakhiri khutbah itu. Innama ya'murullah surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan melarang dari perbuatan keji, fahsya, kemungkaran dan permusuhan al-baghi. Sampai seterusnya.
Ayat ini menjadi salah satu dasar normatif paling kuat dalam membangun etika publik dan sosial dalam Islam. Namun demikian, pemaknaan terhadap ketiga konsep tersebut tidak dapat dipahami secara dangkal, karena masing-masing memiliki dimensi makna yang luas dan kontekstual. Paksa umumnya kita pahami sebagai perbuatan keji, terutama dalam konteks moral seksual. Mungkar mencakup sebagai bentuk kejahatan dan penyimpangan nilai, sedangkan al-baghi sering diartikan sebagai tindakan melampaui batas, kezaliman dan penindasan. Nah, untuk memahami ke dalam makna dari ketiga konsep ini penting untuk menelaah berbagai interpretasi dari para mufasir lintas generasi. Tafsir klasik, saya bilang lintas generasi ini sebagai, jadi ada tafsir klasik ya, bisa diwakili dengan tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir yang pendekatannya itu secara tradisional berbasis riwayat dan athar. Sedangkan tafsir modern seperti Fi Dhilalil Quran dan karya Said Qutb serta tafsir Al-Misbah itu cenderung mengedepankan pendekatan tematik, konseptual dan kontekstual sesuai dengan realitas kontemporer. Nah, penafsiran maaf, maaf, maaf. Penafsiran terhadap ketiga konsep ini mengalami perkembangan baik dalam tafsir klasik yang cenderung fokus pada aspek linguistik dan hukum maupun dalam tafsir modern yang mengaitkan makna ayat dengan konteks sosial politik kontemporer. Dengan demikian diperlukan pendekatan tafsir tematik maudhu'i yang tidak hanya memaparkan makna kata dalam konteks linguistik tetapi juga membandingkan berbagai pendekatan penafsiran dari masa ke masa. Bangunin. Nah, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan akademisi dan praktis dalam menjelaskan perbedaan relevansi dan implikasi sosial dari fahsya, mungkar, al-baghi melalui pendekatan tafsir tematik dan komparatif. Nah, inilah latar belakangnya. Kalau di sini ada identifikasi masalah, ada 5 di sini. Kalau disebutkan terlalu perlu dijelaskan kembali, Ustaz. Nah, ini ada dari latar belakang ini ada identifikasi masalah, ya kan? Kemudian saya bacakan secara ini. Yang pertama, keragaman tafsir Al-Quran menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah kunci dalam ayat-ayat tertentu, termasuk istilah fasa, mungkar, dan al-baghi yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan etika sosial. Meskipun fahsya, mungkar, dan al-baghi sering disebut secara bersamaan dalam Al-Quran seperti An-Nahl, namun pemahaman terhadap makna cakupan dan implikasi sosial dari masing-masing istilah ini masing sering dipahami secara dangkal dan umum tanpa pengkajian yang mendalam dan kontekstual. Belum banyak kajian komprehensif yang mengulas ketiga istilah tersebut secara tematik dan komparatif berdasarkan sumber-sumber tafsir klasik dan modern, sehingga pemaknaan yang dihasilkan seringkali tidak kontekstual terhadap tantangan sosial masa kini. Kemudian yang keempat, tafsir klasik dan modern menawarkan pendekatan yang berbeda, baik dari sisi metodologi maupun tujuan penafsiran. Namun belum banyak analisis yang mempertemukan kedua pendekatan ini. Jadi belum ada ya, belum banyak. Saya belum mendapati. Yang kelima, diperlukan pendekatan tafsir tematik maudhu'i yang tidak hanya menjelaskan arti linguistik dari istilah-istilah tersebut, tetapi juga mengkaji relevansi sosial dan etika dari konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dari latar belakang dan pembatasan masalah, maka saya rumuskan masalah itu ada 2 saja. Nah, pertama, perumusan masalahnya adalah bagaimana penafsiran para ulama klasik dan modern terhadap ketiga istilah tersebut. Yang kedua, apa saja kesamaan dan perbedaan penafsiran kedua model tafsir terhadap ketiga istilah tersebut. Jadi ini yang jadi rumusan masalah, titik poinnya. Kalau tujuannya ini bisa dibaca nanti, kemudian manfaatnya juga bisa dibaca. Ada kerangka teori, di sini kerangka teori, meskipun belum banyak saya ini, hanya bagannya saja. Di sini nanti ada teori tafsir Quran, jadi kemudian yang mendukung ya,
tafsir klasik, tafsir modern, kemudian teori tafsir tematik, lalu nanti ada juga teori etika Islam dan kemudian ada pendekatan komparatif. Itu teorinya, itu bisa dikembangkan. Lalu yang poin yang penting adalah ah, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan. Yang relevan dengan judul tesis ini setelah saya cari di beberapa website universitas, maka saya mendapatkan beberapa penelitian terdahulu, entah itu dalam bentuk jurnal, dalam bentuk skripsi. Banyaknya saya temui dalam bentuk skripsi. Saya menganggap kalau di jurnal itu, artikel di jurnal itu ilmiah, berarti juga ya skripsi jauh lebih ilmiah. Maka yang saya dapati itu ada jurnal, ada skripsi. Lalu saya tulis di sini penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevansinya dengan judul saya. Pertama yaitu ada karya Ahmad Fauzan misalnya. Beliau meneliti, ya kan, makna fahsya dalam Al-Quran. Beliau hanya mengkaji, meneliti fahsya saja. Nah, ini eh, dalam bentuk jurnal. Tentu ada kaitannya dengan penelitian ini karena fahsya itu bagian dari judul yang akan saya garap, bagian terkecilnya. Jadi penemuan ini ada relevansinya dengan penelitian yang saya akan lakukan, yaitu memperkuat konsep bahasa, gitu kan. Lalu juga ada di sini ada Andi Rosvidin. Beliau juga meneliti tentang fahsya dan mungkar. Kalau tadi cuma fahsya saja, kalau ini fahsya dan mungkar dalam Al-Quran dengan analisis teori antisionomitas. Ini dalam bentuk skripsi tahun 2020, yaitu uh, apa yang menerbitkan adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentu ada hubungannya. Nah, kemudian ada juga Nurul Namirah. Ini juga beliau juga dinamika fahsya dan mungkar dalam implementasi fenomena sosial perspektif Al-Quran ini juga sama. Hanya fahsya dan mungkar saja, sedikit agak berbeda dari penelitian yang nomor dua. Kemudian ada juga Muhyiddin, yaitu penafsir dengan tema penafsiran Al-Fahsya menurut para mufassir, studi komparatif klasik, pertengahan, dan modern. Ini juga dalam bentuk skripsi tahun 2023. Ada kemudian ada Umi Suhaila binti Muhammad Yunan. Ini juga dalam bentuk skripsi keragaman makna lafaz bagyu. Nah, ini melengkapi ya. Tadi ada fahsya sudah, kemudian fahsya wan munkar. Di poin 5 ini eh, penulis apa temanya adalah keragaman makna lafaz bagyu. Nah, tentu ini ada relevansinya dengan penelitian yang saya akan lakukan. Paling tidak sebagai landasan linguistik atau eh, apa namanya. Lalu ada juga Irsyad Al-Fikri, makna kata fasya dan derivasinya sama ini banyak sekali. Dalam Al-Quran kata fasya itu maknanya eh, beragam sekali sehingga eh, sangat ada hubungannya dengan penelitian yang saya akan kaji. Dan meskipun ini hanya sekedar fakta saja. Jadi dari penelitian atau kajian pustaka sebelumnya, itu yang saya dapati sangat ada hubungannya. Dan belum ada yang saat sejauh ini belum ada penelitian yang menjelaskan tentang tadi fasa, mungkar, dan bagi eh, eh,
ya ditinjau dari apa namanya perbandingan tafsir ulama klasik dan ulama modern itu belum ada. Oleh karenanya dari kekosongan itu saya ambil tema ini. Adapun metodologi penelitian ini seperti ini. Metodologinya sudah disampaikan di abstrak sedikit. Ya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tafsir tematik, tafsir al-maudu. Teknik analisis dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang mengandung kata fakhsya, mungkar, dan al-bagi. Kemudian dianalisis maknanya secara linguistik dan kontekstual. Lalu penafsiran ini dilakukan dengan membandingkan antara tafsir klasik dan tafsir modern. Sumber data, ada sumber data primer, kemudian ada juga sekunder. Primer itu utama adalah Al-Quran sendiri, kemudian tafsir klasik, kemudian sumber data yang sekunder itu literatur ilmiah seperti jurnal, tafsir, buku, disertasi, tesis, dan lainnya. Kemudian teknis analisis. Analisisnya ya pertama stepnya adalah mengumpulkan ayat-ayat yang mengandung istilah fasa, mungkar, dan al-bagi. Lalu dianalisa, kemudian dibandingkan seperti itu. Lalu rencana sistematika penulisan itu penulisannya akan eh, ada enam ada 5 bab ya, ada 5 bab dalam dalam tesis itu. Yang pertama pendahuluan, di sini ada latar belakang, urusan masalah, manfaat, tujuan pustaka, metodologi dan sistematik penulisan. Lalu ada kajian teoritis. Nah, di sini mendefinisikan istilah ya kan? Kemudian telah tafsir, kemudian analisis perbandingan, lalu kesimpulan yang bab kelima itu kesimpulan dan saran. Itu lalu jadwal penelitian, nah ini jadwal ya kurang lebih ya sekitar rencana itu ya 6 bulan. Jadi kalau memang eh, sesuai dengan rencana. Nah, ini bulan pertama, bulan kedua sampai bulan 6 itu sampai persidangan itu. Lalu daftar pustaka sementara ini ada kurang lebih ada 21 ya daftar pustaka seperti kurang dan untuk sementara seperti itu. Nah, inilah proposal tesis yang saya tulis berdasarkan buku panduan PTIQ bisa ditengok di halaman 15. Untuk seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait proposal ini. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anu, itu masuk Jamal ngirim ke email kemarin UTS-nya. Saya kirim ke email, Pak. Ustaz. Nah, di screenshot Cuma Pak ya, bukti. berbeda dengan yang waktu tes itu. Ya coba di screenshot Pak, bukti kirim ke email ya, tanggal dan jamnya ya. Baik, Ustaz, saya buka dulu Ya, email. ya silakan. Oke, selanjutnya mungkin saya Ustaz ya. Email. Bentar. Tanggal 7 Mei. Saja beri saja. Ya ya, silakan Japri. Silakan dilanjut ya. Ya Pak, Pauwas sama siapa? Pauwas sama Andi. yang ya, silakan. Pauwas dan Andi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustadz Dr. Zakaria Husin Lubis, MA Hum, selaku dosen pembimbing serta para teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat tentang Kaum Lut dalam Perspektif Psikologi Penyimpangan Seksual Kontemporer.
topik ini saya angkat karena menurut saya sangat penting untuk dikaji secara mendalam, di mana mengingat isu homoseksual itu semakin kompleks dan sering menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat Muslim kontemporer. Dan di sini abstrak proposal ini, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah kaum Lut dengan pendekatan interdisipliner, yakni mengaitkan tafsir klasik dan modern dengan perspektif psikologi penyimpangan seksual kontemporer. Nah, penyimpangan seksual khususnya homoseksual menjadi isu yang semakin kompleks dalam masyarakat modern dan seringkali menimbulkan perdebatan antara pandangan agama dan teori psikologi. Penelitian ini juga akan menggunakan metode tafsir tematik (maudhu'i) terhadap ayat-ayat terkait, lalu menganalisisnya menggunakan teori-teori psikologi seperti psikologi abnormal, teori perilaku, dan psikoanalisis. Oke, langsung aja karena waktunya terbatas, lanjut ke latar belakang. Di latar belakang ini, di mana fenomena homoseksual itu bukan lagi hal yang asing ya dalam kehidupan modern. Kayak LGBT juga. Ia bukan hanya muncul dalam ruang private, tapi juga menjadi perbincangan publik gitu, dan diperjuangkan dalam berbagai forum hak asasi manusia. Lalu juga dari perspektif Islam, homoseksual ini biasanya dikaitkan dengan kisah kaum Lut yang disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran, seperti dalam surat A'raf ayat 80 sampai 84, surat Hud ayat 77 sampai 83, surat An-Naml ayat 54 sampai 58, surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 3. Nah, di mana kini cek apa suara terdengar? Oke, saya lanjutkan. Di mana kisah ini ya sudah lama menjadi dasar normatif bahwa perilaku homoseksual itu adalah perilaku yang menyimpang dan keji, sebagaimana ditegaskan oleh para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Fakhruddin Al-Razi. Namun sekarang ya, dalam perkembangan psikologi modern, terjadi perubahan mendasar yaitu pada tahun 1973. Pada tahun 1973 ini, American Psychiatric Association secara resmi menghapus homoseksual ini dari daftar gangguan mental. Dari gangguan mental ya. Hal ini ditegaskan kembali dalam DSM 5GR tahun 2022. Dan akibatnya di mana terjadi benturan pemahaman antara pandangan keagamaan dan pandangan psikologis kontemporer yang menimbulkan dilema dalam dakwah, pendidikan, hingga layanan konseling umat. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang interdisipliner, menggabungkan antara studi tafsir dan ilmu psikologi agar umat muslim tuh memiliki panduan yang ilmiah, bijak, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran. Saya langsung ke batasan masalah ya. Untuk menjaga fokus dalam ini penelitian ini, saya akan membatasi pada hal-hal berikut. Yang pertama, teks Al-Quran yang dikaji terbatas pada ayat-ayat yang secara eksplisit mengisahkan tentang kaum Lut, yakni dalam surat Al-A'raf, Hud, An-Naml, dan Al-Ankabut. Yang ayat-ayat tersebut. Lalu tafsir yang digunakan meliputi tafsir klasik seperti tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Ar-Razi, dan tafsir kontemporer yang relevan baik dari ulama Timur Tengah maupun Barat. Yang ketiga, teori psikologi yang dibahas dibatasi pada teori penyimpangan seksual kontemporer yang berkembang pasca tahun 2010, termasuk pendekatan biopsikososial, teori perkembangan seksual modern, serta terapi berbasis nilai. Lalu yang keempat, penelitian itu tidak membahas orientasi seksual dalam perspektif agama lain ya.
Kristen, Yahudi, Hindu, maupun hukum positif di negara-negara tertentu. Fokus ini tetap pada perspektif Islam dan psikologi modern. Nah, penelitian ini juga nggak bertujuan untuk memberikan fatwa hukum, melainkan untuk mengkaji secara akademis relasi antara teks tafsir dan perkembangan ilmu psikologi saat ini. Nah, untuk rumusan masalah, penelitian ini dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan utama, di mana yang pertama itu bagaimana pandangan psikologi kontemporer terhadap perilaku penyimpangan seksual, khususnya homoseksual. Lalu yang kedua, bagaimana relevansi tafsir ayat-ayat tentang kaum Lut jika dikaji dalam perspektif psikologi penyimpangan seksual modern. Lalu yang ketiga, apa implikasi dari integrasi tafsir dan psikologi ini bagi upaya penanggulangan penyimpangan seksual dalam masyarakat Muslim? Dan selanjutnya di tujuan penelitian tesis ini, di mana berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana psikologi modern memahami homoseksual, khususnya terutama dalam kerangka biopsikososial dan terapi berbasis nilai, value-based terapi. Lalu yang kedua, mengintegrasikan di mana kita menganalisis kembali ayat-ayat kaum Lut dengan metode tafsir, tematik, dan kontekstual, serta melihat keterhubungannya dengan teori psikologi. Yang ketiga, gimana kita memberikan tawaran konsep pendekatan dakwah dan konseling Islam yang relevan dan empatik tanpa kehilangan pijakan normatif Qur'ani. Lalu untuk manfaat penelitian ini, manfaat teoritis, di mana menyumbang literatur interdisipliner antara studi tafsir dan ilmu psikologi. Lalu menjadi model dalam membaca Al-Quran secara kontekstual tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam. Lalu untuk manfaat praktisnya menjadi referensi bagi konselor, dai, dan pendidik dalam menangani isu LGBT dengan pendekatan ilmiah dan spiritual. Lalu menjadi dasar pengembangan materi ajar pada bidang tafsir, tematik, dan studi gender Islam. Nah, untuk kerangka teori, penelitian ini menggabungkan 2 pendekatan besar ya. Yang pertama tafsir tematik dan kontekstual, dari menghimpun semua ayat yang berbicara tentang kaum Lut, lalu menggunakan tafsir klasik dan kontemporer, diperkuat dengan teori double movement dari Fazlur Rahman agar makna etis ayat dapat ditransformasikan secara kontekstual. Lalu teori psikologi penyimpangan seksual, di mana di sini menggunakan pendekatan biopsikososial, integrasi faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural dalam memahami orientasi seksual. Nah, menggunakan pendekatan terapi based on value yang dirancang untuk individu yang ingin tetap hidup sesuai nilai religiusnya, meskipun mengalami konflik identitas seksual. Lalu karena waktunya sedikit, kita langsung lanjutnya ke tinjauan pustaka. Nah, penelitian sebelumnya seperti karya Fathur Rahman 2017 yang berjudul Kajian Tematik Ayat-ayat tentang Homoseksualitas dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i, dan Muhammad Munawir, Tafsir Kisah Kaum Lut dalam Perspektif Moral dan Sosial, umumnya membahas tafsir ayat kaum Lut dari aspek normatif, namun belum banyak yang mengintegrasikannya dengan kajian psikologi. Di sisi lain, studi psikologi oleh Arif Rahman yang membahas konflik batin Muslim LGBT, tetapi tidak membahas tafsir ayat secara mendalam. Nah, kebaruan dari penelitian saya ini adalah terletak pada usaha menggabungkan tafsir Maudhu'i dengan teori psikologi
penyimpangan seksual modern dalam satu kerangka interpretatif yang utuh dan aplikatif. Lanjut ke metode penelitian, jenis penelitian ini yang jelas kualitatif berbasis library research dengan pendekatan interdisipliner, sumber primernya itu ayat-ayat Al-Quran, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur psikologi seperti DSM-5GR. Nah, ini untuk sumber data primernya. Lalu untuk sumber data sekundernya, di mana artikel jurnal, lalu ada disertasi, buku psikologi seksual, dan studi gender dalam Islam. Teknik analisis di mana konten analisis dan integrasi teori untuk menyusun sintesis tafsir dan psikologis yang koheren. Nah, untuk sistematis penulisan ya. Untuk sistematis penulisan di mana untuk bab 1 pendahuluan, outputnya, bab 2 kajian teoritis, bab 3 analisis tafsir ayat kaum Lut, bab 4 analisis psikologi penyimpangan seksual, lalu yang bab 5 ya biasa penutup dan implikasi dan penutup ya. Oke, demikian paparan proposal tesis saya. Sebenarnya saya menyadari bahwa topik ini sensitif dan kompleks, namun saya meyakini bahwa dengan pendekatan tafsir yang mendalam dan teori psikologi yang tepat, saya dapat menyusun pemahaman yang adil, bijaksana, dan tidak tergelincir dalam polarisasi gitu, antara ekstrim kanan atau kiri. Semoga ini bermanfaat dan saya mohon bimbingannya, dan untuk rekan-rekan untuk dapat melanjutkan penelitian dengan sebaik-baiknya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut setelahnya. Baik, Ustaz, sebentar saya share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang saya hormati dosen kita pada mata kuliah hari ini, Zakaria Hussein Lubis. Kemudian yang saya hormati juga seluruh teman-teman mahasiswa-mahasiswi di kelas 2 ini yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk memaparkan proposal tesis saya yang mungkin masih belum rapi seutuhnya. Cuma secara garis besar insya Allah inilah yang akan saya ajukan untuk penulisan tesis saya. Saya akan insya Allah akan meneliti tentang vasektomi dalam kajian Al-Quran perspektif adilan gender, analisis komparatif, tafsir kontekstual, dan tafsir maqasidi. Jadi rancangan penelitian saya ini bermula dari berita yang kontroversial. Jadi kemarin salah satu gubernur Indonesia, yakni Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, itu
membuat peraturan untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial. Nah, dan ini memicu perdebatan yang luas. Jadi, eh, Pak Deddy ini mengusulkan agar penerima bansos dari keluarga prasejahtera itu mengikuti program KB termasuk KB pria seperti vasektomi agar bansos ini bisa disalurkan lebih adil sekaligus mengendalikan laju kelahiran keluarga miskin. Walhasil, usulan beliau ini langsung mendapat tanggapan keras dari berbagai pihak. Misalnya dari MUI dan PBNU itu menyatakan usulan ini bertentangan dengan syariat karena vasektomi ini bersifat sterilisasi permanen yang umumnya haram kecuali karena kondisi-kondisi tertentu yang darurat. Bahkan Komnas HAM menegaskan bahwa pemaksaan kontrasepsi ini merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Nah, namun Pak Deddy sendiri ini sebenarnya menegaskan ya bahwa tidak ada kebijakan memaksa orang untuk melakukan vasektomi, melainkan hanya mendorong KB sesuai anjuran BKKBN. Nah, pada intinya isu ini cukup hangat kemarin. Dan kemudian Kepala BKKBN Hasto Doyo itu menyatakan bahwa vasektomi ini penting dikembangkan atau ditingkatkan untuk menjaga kesehatan istri karena banyak sudah metode KB lain yang tidak cocok lah bagi perempuan. Jadi beliau mendorong agar suami itu turut mengalah dengan melakukan vasektomi demi kesehatan keluarga. Jadi eh, intinya vasektomi ini menjadi salah satu program KB nasional yang terbaru. Memang sifatnya tidak memaksa, tetapi bersifat anjuran dengan persyaratan-persyaratan tertentu lah. Itu. Berkait dengan hal ini akan sangat relevan jika kita kaitkan dengan perspektif keadilan gender ya. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang keadilan gender Islam, sebenarnya tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Eh, misalnya aja nih, misalnya tentang eh, kewajiban mengasuh anak. Nah, kalau perempuan itu kan kewajibannya itu menyusui anak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Luqman ayat 14. Jadi dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa eh, perintah untuk menyusui anak itu dapat ditarik kesimpulan bahwa gimana ya, prinsip ini dapat diartikan bahwa merencanakan jarak kelahiran adalah bagian dari manajemen keluarga sakinah. Oleh karenanya partisipasi suami dalam program KB masuk vasektomi itu sejatinya sejalan dengan ajaran Islam. Itu satu. Namun di sisi lain, eh, tafsir fikih tradisional itu memandang vasektomi ini karena vasektomi itu merupakan bentuk sterilisasi yang permanen, itu dihukumi haram. Hal ini termuat dalam fatwa MUI hasil ijtima ulama pada tahun 2012. Dari fatwa tersebut dinyatakan bahwa vasektomi itu hukumnya haram kecuali 3 hal. Pertama, tidak menyebabkan mandul permanen. Kemudian yang kedua dapat direkanalisasi, artinya eh, fungsi alat vital pria, mohon maaf, itu dapat kembali seperti semula. Itu maksudnya, dapat direkanalisasi. Kemudian yang ketiga tidak menimbulkan mudarat. Nah, permasalahannya adalah vasektomi dalam saat ini ya, dalam konteks saat ini itu masih tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu tidak menyebabkan mandul permanen sehingga eh, dari fatwa MUI tersebut menyatakan bahwa vasektomi ini masih kategorinya haram. Jadi dari permasalahan tersebut dapat dipahami bahwa isu kontrasepsi ini sebenarnya merupakan persoalan yang begitu mendasar dalam Islam. Bagian penting dari kehidupan manusia karena menyangkut fitrah manusia gitu, untuk memiliki keturunan. Nah, sehingga hal ini sebenarnya bisa dikaji lebih mendalam lagi dari berbagai perspektif, termasuk perspektifnya Al-Quran. Namun sampai saat ini eh, belum banyak belum banyak telaah-telaah atau analisis secara komprehensif
dari perspektif Al-Quran terkait isu vasektomi ini. Sehingga dari eh, dengan demikian saya terdorong atau tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan Al-Quran terhadap persoalan vasektomi ini, namun dengan menggunakan perspektif keadilan gender. Nah, dalam hal ini, insya Allah saya akan menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan tafsir kontekstual eh, yang diusung oleh apa namanya eh, Abdullah Said. Kemudian yang kedua, pendekatan tafsir maqasidi yang kemudian dari kedua pendekatan ini akan saya komparasikan. Dari latar belakang tersebut, setidaknya ada 5 poin identifikasi masalah. Pertama, minimnya penafsiran aturan eksplisit terhadap isu kontrasepsi pria ini, sehingga menimbulkan keragaman pandangan hukum Islam. Kemudian yang kedua, adanya masih pendekatan tafsir normatif itu masih mendominasi dalam menilai hukum vasektomi ini, sehingga mayoritas atau mungkin para ulama itu bersepakat bahwa vasektomi ini masih harus ditolak seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketidakseimbangan peran gender dan program KB. Nah, karena sampai saat ini yang masih mendominasi dalam program KB ini adalah dari pihak perempuan. Jadi perempuan yang istilahnya tersedia atau available untuk mengikuti program KB. Kalau pria masih sedikit atau bahkan partisipannya masih sedikit. Nah, kemudian yang keempat, kontroversi kebijakan publik tadi yang salah satu kasusnya tadi yang saya ambil ialah kasus kebijakan publik yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat. Itu menimbulkan ketegangan atau kontroversial. Kemudian yang kelima, belum adanya kajian komprehensif yang mengkaji vasektomi dari perspektif tafsir Al-Quran berbasis maqasid syariah, maudu'i, dan kontekstual itu secara komparatif. Kalau secara satu persatu mungkin ada walaupun tidak sedetail itu, ataupun kalau ada tidak ada yang bersifat komparatif. Seperti itu. Dan kemudian dari identifikasi masalah tersebut, saya membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan dua hal. Pertama, penelitian yang akan diteliti pada penelitian saya ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang analisis berkaitan dengan relasi gender, khususnya dalam berkeluarga serta nilai etis dalam atau etika-etika dalam berketurunan. Kemudian kedua, penggunaan pendekatan. Jadi di sini saya menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu tafsir maqasidi dan tafsir kontekstualnya Abdullah Said. Dan kemudian saya akan membandingkan antara keduanya. Dan dari semua itu, saya mengambil 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana relevansi prinsip-prinsip etika Al-Quran terkait relasi gender dan keturunan terhadap praktik vasektomi sebagai metode kontrasepsi pria. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana penafsiran Al-Quran terhadap isu vasektomi yang dapat dikaji melalui pendekatan tafsir maqasidi dan tafsir kontekstual. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana tafsir Al-Quran dapat memberikan legitimasi atau kritik terhadap praktik vasektomi sebagai bentuk partisipasi laki-laki dalam pengendalian kelahiran. Nah, selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian kurang lebih menyesuaikan dengan rumusan masalah tersebut. Kemudian untuk kerangka teori, saya mengambil 4 hal. Pertama, vasektomi. Ini saya jelaskan di proposal ini bagaimana vasektomi secara ringkas. Dalam sisi medis ya, jadi vasektomi itu merupakan prosedur kontrasepsi permanen untuk sekarang ya, pada pria yang dilakukan dengan cara memutus atau memotong saluran sperma dari testis menuju penis, sehingga sperma itu tidak lagi tercampur dalam air mani saat ejakulasi. Nah, jadi sampai saat ini teknologi medis yang memungkinkan untuk melakukan vasektomi ini masih membuat mohon maaf, pria itu jadi mandul. Tidak ada yang bersifat tidak permanen. Misalnya kalau perempuan kan ada program KB yang tidak permanen lah bahasanya, tidak sampai menimbulkan mandul. Sedangkan kalau di pria belum ada sampai sekarang. Kemudian tentang keadilan gender. Jadi keadilan gender yang dimaksud di sini adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi laki-laki
Dan perempuan maksudnya sebuah kondisi yang adil bagi keduanya melalui perubahan budaya dan kebijakan yang menghapus hambatan-hambatan struktural yang menghalangi peran aktif dan setara antara perempuan dan laki-laki. Kemudian poin ketiga dan keempat ini membahas tentang tafsir kontekstualnya Abdullah Said, tentang definisinya, serta langkah-langkah secara praktisnya. Ini masih secara ringkas. Secara detailnya mungkin akan dibahas di bab 3. Begitu pula dengan tafsir Maqasidi. Kemudian tinjauan pustaka, setidaknya ada 5 penelitian terdahulu dan yang masih fresh bagi yang saya temukan berkaitan dengan masalah vasektomi ini. Pertama, yang ditulis oleh Farsha Syarikna Amali dan kawan-kawan. Ini terbit pada tahun 2022. Jadi pada artikelnya Farsha itu cenderung bersifat menitik beratkan pada rekonstruksi norma medis agama serta dimensi etika kedokteran tanpa menelaah tekstualitas Al-Quran secara mendalam. Nah, berbeda dengan yang insya Allah akan saya teliti ini analisis tes Al-Qurannya insya Allah akan lebih mendalam dengan pendekatan-pendekatan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nasrul Hanasir dan Supardin. Jadi jurnal beliau berdua itu berbasis studi lapangan dan berfokus pada praktik lokal di Sulawesi Barat, bukan pada penafsiran Al-Quran secara sistematis. Nah, berbeda dengan penelitian yang insya Allah akan saya lakukan ini, yaitu menempatkan vasektomi dalam kerangka maqasid syariah dan tafsir kontekstual. Jadi bukan mengeksplorasi sosiologi desa tertentu. Kemudian yang ketiga, artikel atau jurnal yang ditulis oleh Selvi Wahyu Putri. Dari jurnal tersebut, walaupun melakukan analisis fatwa dan menyentuh maqasid, namun artikel tersebut lebih berfokus pada historiografi fatwa MUI. Jadi Selvi dalam jurnalnya tersebut itu menganalisis fatwa MUI dari tahun 1979, 2009 dan 2012 tentang alat kontrasepsi. Nah, sedangkan pada penelitian saya insya Allah ini lebih mengarah ke menganalisis nas Al-Quran secara tematik dan kontekstual. Jadi tidak hanya menganalisis fatwa semata. Kemudian yang keempat, artikel yang ditulis atau jurnal yang ditulis oleh Yasmin Ayunda Saputri dan kawan-kawan terbit tahun 2022. Dari jurnal tersebut itu berfokus pada sosiodemografis dan tidak membahas sama sekali landasan Al-Quran ataupun teori tafsir. Nah, berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan itu berbasis penafsir Al-Quran. Seperti itu. Dan yang terakhir, jurnal yang ditulis oleh Z. Ahmad Kahfilani dan kawan-kawan terbit tahun 2023. Dari jurnal tersebut, walaupun menyinggung fatwa dan dampak kesehatan atau psikologis, namun tidak memaparkan penafsir Al-Quran secara sistematis. Nah, sedangkan penelitian yang insya Allah akan saya lakukan ini, itu akan mengeksplorasi nas ayat Al-Quran secara mendalam. Nah, kemudian tentang metode penelitian. Pertama, objek penelitian dan tesis saya ini insya Allah, yaitu nas Al-Quran itu sendiri, ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, beserta tafsir yang relevan dan isu kontrasepsi, ya, keadaan gender, serta relasi suami istri dalam keluarga. Dan ini akan dan objek tersebut sekaligus menjadi sumber data dalam penelitian ini. Kemudian akan didukung oleh beberapa literatur dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan vasektomi secara medis ataupun dengan keadilan gender dan metodologi tafsir maqasidi dan tafsir kontekstual. Kemudian analisis data ini masih kasaran sebenarnya. Jadi ada 3 tahap secara garis besar. Pertama, memilah ayat-ayat Al-Quran yang secara implisit dan eksplisit yang relevan dengan topik ini. Kemudian menganalisis ayat tersebut dengan 2 pendekatan tafsir maqasidi dan tafsir kontekstual. Kemudian dikomparasikan antara keduanya. Kemudian yang ketiga, mengorelasikan hasil penafsiran tersebut dengan teori keadilan gender berkaitan dengan isu vasektomi ini.
Sistematika penulisan sama seperti yang teman-teman yang lain, ada 5 bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan, eh, ya secara garis besar yang sudah saya sampaikan ini. Kemudian yang bab kedua itu membahas tentang tinjauan umum tentang vasektomi dan prinsip keadilan gender. Jadi 2 topik ini akan dibahas di bab 2. Kemudian di bab ketiga itu akan membahas tentang pendekatan tafsir kontekstual dan tafsir maqasidi serta perbedaan antara keduanya. Kemudian bab keempat baru membahas tentang analisis ayat-ayat Al-Quran dengan kedua pendekatan tersebut, dengan sudut pandang atau perspektif analisis gender untuk apa namanya berkaitan dengan isu vasektomi. Dan bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibahas ya. Vasektomi, kemudian tahsa wal mungkar wal bagh. Satu lagi siapa? Masalah LGBT Seksual konservasi. kontemporer. Kaum Lut, Ustaz izin tanya Ustaz, silakan. untuk presentasi proposal mini ini apakah boleh berbeda judul Ustaz atau proposal mini yang sudah kita kirim email Ustaz? Sebenarnya merepotkan saya kok bela judul. Sangat-sangat merepotkan saya 2 kali kerja. Nah, di awal kontrak itu ya tapi mau nggak mau gimana gitu kan. Susah juga. Saya di awal kontrak itu kan sudah saya katakan proposal mini. Ratusan kali saya katakan. Di awal kontrak itu proposal mini. Kemudian terpotong Ramadan hampir 40 hari proposal mini. Nah, ketika UTS ada aja alasannya kan. Pak saya tidak tahu ada proposal mini ya. Ujung-ujung nanti berbeda lagi gitu. Jadi kalau seandainya dia berbeda judulnya, ya kan, proposal mini yang dia kirim UTS, kemudian dia presentasi dengan berbeda, jadi dia kayak 2 kerja saya. Tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Ya silakan saja. Tapi harapan saya jangan berbeda. Saya buat 2 kali kerja jadinya. Nah, Baik gitu Ustaz. merepotkan saya ininya, mengoreksinya gitu. Kalau apa namanya berbeda judul itu. Baik. Kita Selanjutnya kebayang, Ustaz, kita pertemuan pertama bulan berapa itu? Coba, pertemuan pertama sekali saya bilang proposal mini. Bulan berapa kita pertemuan pertama sekali? Bulan Bulan 3 dua, apa Ustaz. bulan 2? Februari. Nah ya. Dan UTS-nya kan proposal itu. Cuma nggak saya ungkapkan di awal gitu. Itu hmm, maksudnya. Itu tetap aja berbeda-beda gitu. Ya silakan Pak. baik, Ustaz, untuk selanjutnya Ustaz, untuk kategori proposal mini yang sudah bagus atau yang ada revisi, selanjutnya bagaimana Ustaz? Nah ini saya revisi. Cuma saya nggak tahu dia mau berbeda apa tidak. Yang tiga-tiga ini saya revisi. Kemudian saya kembalikan. Saya nggak tahu kalau dia berbeda. Nah, saya kan nggak mau ngecek-ngecek lagi apakah judul dia yang dia kirim di email atau yang sekarang gitu. Pokoknya yang saya download itu yang saya revisi. Nah, kayak misalnya minggu lalu, Pak, bukan itu lagi judul saya. Jadi saya bingung gitu kan. Bukan di kerja. Pokoknya yang saya revisi itu yang saya download di UTS. Nih. Kalau sekarang dia berbeda, ya berarti nggak saya revisi gitu. Nah, terserah nanti mau pakai yang mana gitu. Karena merepotkan saya gitu kan. Karena kalau seandainya yang UTS dia kirim, kemudian yang sekarang berbeda, berarti 2 kali download dia. Download yang di UTS-nya, kemudian judul dia yang sekarang ini gitu. Kalau sekarang ada 3 presentasi, 3 orang berbeda, berarti 6 kertas, 6 proposal mini yang saya cek kalau seandainya berbeda juga dia tampil hari ini. Itu kan sangat merepotkan itu. Seharusnya 3 saya apa namanya saya revisi jadi 6. Ngerti maksudnya kira-kira ya? Karena kan sekarang 3 nih. Kalau dia berbaru lagi jadi 6. Sangat merepotkan itu. Oke, gitu saja ya. Baik, Ustaz, syukran Ustaz. kalau seandainya abstraknya saja yang berubah, Ustaz. Ya nggak masalah juga Pak, tapi itu tadi saya pasti revisi yang itu saja, yang di apa namanya, yang di UTS itu saja. Biar supaya nggak 2 kali kerja ya. Oke, silakan.
Gimana teman-teman, silakan dipertanyakan ini kepada tiga tema kita pada hari ini ya. Silakan didiskusikan, beri kritik supaya jadi masukan pada teman-teman yang presentasi pada hari ini. Ya, Mungkin silakan. ini perihal yang tadi disampaikan oleh saudara siapa tadi, masalah apa namanya, masalah vasektomi. Yang mau saya tanyakan itu perihal masalah di dalam latar belakang penelitian. Apakah sudah boleh menyantumkan seperti tadi kan dicantumkan masalah hukum-hukum saja, hukum-hukum baik kebolehan, ketidakbolehan. Bukankah itu masuknya ke dalam bab kedua atau bab ketiga? Dan latar belakang itu hanya membahas dari segi apa namanya, kontroversial yang ada, terus juga mungkin apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan kabar-kabar dan semacamnya. Boleh langsung dijawab, Ustaz? Langsung aja Ustaz Dandi respon. Baik. Eh, izin merespon atau menjawab pertanyaan dari Habib Abdullah. Eh, masalah pencantuman yang hukum-hukum syariat tentang vasektomi tadi, eh, ini saya berkaca dari eh, ketika saya dulu membuat skripsi bahwa eh, dalam latar belakang itu bisa saja kita memuat eh, hasil-hasil dari yang penelitian yang harusnya akan kita teliti. Akan tetapi posisinya hasil tersebut itu sebagai eh, hipotesis sementara. Jadi bukan hasil final sebenarnya. Nah, dan tujuannya dimasukkan di latar belakang itu supaya dapat kita ketahui masalahnya apa begitu. Itu maksud munculnya apa namanya pembahasan hukum-hukum hukum tentang hukum itu di latar belakang. Memang mungkin nanti akan dibahas lagi di bab 2 dan itu eh, harusnya akan lebih rinci lagi dari yang dimuat di latar belakang. Demikian. Baik, soalnya gini, pada saat di semester, pada saat di S1 juga saya kemarin, memang tema yang saya angkat hampir mirip dengan tema yang Ustaz Andi angkat, walaupun saya lebih spesifik ngebahas masalah child free-nya, tapi kan di situ ada masalah vasektomi. Saya ngebahas di latar belakang itu ada seperti beberapa hukum-hukum tentang child free dan semacamnya. Namun pertama, dibimbing menyuruh untuk diubah, jangan dimasukin ke latar belakang. Lalu setelah itu juga saya masih kekeh nih, memperkuat argumentasi saya bahwa saya ini pas tetap ada. Namun pada saat selesai dan diuji oleh penguji skripsi, itu pun tetap menjadi sebuah highlight yang harus diubah. Kata dia ini harus dipindahkan, jangan dimasukkan ke latar belakang. Maka itu yang saya konfirmasi apakah memang boleh atau enggak sebenarnya. Mungkin persoalan tersebut sebenarnya lebih eh, pas kalau dijawab oleh dosen. Bagaimana, Ustaz? Karena sejauh yang saya pahami, selama tidak apa namanya eh, tidak begitu mendetail, tidak masalah jika eh, poin tersebut dimasukkan di latar belakang itu kalau eh, apa namanya eh, aturan main, misalnya aturan main di skripsi saya yang kemarin. Atau kalau di apa namanya pasca sarjana IAT di PT IKIN. Tergantung dari penilaian dosen lagi sih.
Ustaz Muhammad Andi. Silakan teman-teman. Ustaz Fajar, Budianto. Dan Andi izin bertanya biar rame. Silakan Ustaz. Ya, jadi tadi kalau tidak salah Antum bilang pas waktu presentasi itu bahwa judul yang Antum angkat ini masih belum banyak yang membahas secara komprehensif. Nah, yang saya tanyakan adalah kalau misalkan belum dibahas atau belum banyak yang membahas secara komprehensif, nanti Antum apa ya mencari referensinya itu bagaimana gitu. Sedangkan kalau sebelumnya, kalau tidak salah minggu lalu atau minggu sebelumnya lagi, itu kasusnya Ustadz Faiz, dia juga kan menanyakan bahwa tidak menemukan referensi yang kurang banyak. Nah, saran dari dosen itu Pak Dr. Zakaria, kalau memang referensinya nggak banyak, ya udah ganti judul aja, karena nanti bakal kehabisan itu gitu, nggak ada yang mau ditulis lagi gitu. Jadi mungkin itu saja, Ustadz Andi. Oke, izin menjawab langsung ya. Berkaitan dengan hal itu, sejauh ini saya belum menemukan kesulitan yang teramat untuk mencari referensi ya. Karena pertama, eh, isu vasektomi itu sendiri kan eh, sebenarnya sudah eh, apa namanya dibahas, dibahas dan kebanyakan pembahasannya itu dari sisi syariatnya atau sisi fikihnya. Jadi referensi berkaitan dengan vasektomi itu sendiri secara definitif, terus kemudian tentang tanda gender apalagi itu kan sudah sudah lumayan banyak kalau yang bahas. Kalau masalah definisi ya bisa saya ambil dari literatur-literatur medis. Nah, kemudian kalau masalah yang berkaitan dengan penafsiran, memang tadi saya katakan belum banyak yang membahas secara komprehensif. Tapi bukan berarti tidak ada yang sama sekali membahas. Ada yang membahas dan itu sudah apa namanya? Ya tadi saya ada sebutkan di bagian kajian pustaka bahwa ada memang yang sudah membahas, cuman secara komprehensif itu tidak, dan secara komparatif itu tidak. Mungkin hanya membahas dari sisi syariatnya doang, atau mungkin dari sisi makosidnya doang. Nah, sedangkan yang saya teliti ini, insya Allah, itu menggunakan, pertama fokusnya kepada ayat-ayat Al-Quran. Dan itu insya Allah eh, tidak akan begitu sulit untuk dalam perspektif saya sekarang ya. Karena sudah cukup banyak yang membahas secara syariah. Jadi dalil-dalilnya itu atau ayat-ayat tertentu sudah tersedia gitu. Tinggal dicek lagi. Terus kemudian
metodologinya, apalagi bahkan sudah banyak yang bahas tafsir kontekstualnya Abdullah Said, sudah ada literaturnya, makosid apalagi lebih banyak. Dan insya Allah eh, kalau misalkan jadi saya ambil ini, tidak masalah referensi insya Allah tidak akan cukup menyulitkan. Demikian. Siap, Ustaz, syukron. Semoga di ACC. Ustaz, apa? Ustaz, Ustaz Zakaria mungkin mau menanggapi Ustaz terkait tadi. Oke, ini ya. Yang pertama, Jamaluddin. Saya kasih komentar di sini abstrak. Ya, Ustaz. Beritahu mufasir agar diketahui mana yang klasik dan modern. Ini kan pembahasan perbandingan klasik dan modern. Jadi diberi tahun. Ya, itu di abstraknya. Hmm. Kalau yang ingin dia temukan sudah kelihatan, cuma ini aja metodologinya kelihatan, cuma tahun-tahun ini harus diberi ya, bertahu siapa yang klasik, siapa yang modern ulamanya. Baru habis. Ya cuma itu, Jamaluddin Baik, Ustaz. di abstrak, oke. Kemudian yang kedua Muhammad Andi Saputra. Andi Saputra tentang apa nih? Tentang vasektomi. Al-Quran perspektif keadilan gender. Yang di outline-nya diskursus seputar vasektomi, konsep, teori, dan turunnya bukan di bab ini tempatnya, tapi ini harusnya di bab 2. Jadi yang ada di bab 3 yang ada buat ini letaknya seharusnya di bab 2. Jadi kalau cerita masih definisi ya, kemudian konsep, pandangan, isu-isu itu letaknya di bab 2. Semuanya adalah apa bab 2. Bab 3 ini langsung masuk objek penelitian. Bahas tentang vasektominya itu dalam kajian konsep keadilan gender. Jadi langsung lah Anda pikirkan istilahnya apa. Nanti yang harus dibuat di A, B, C, D ini bab 3. Bab 5 masuk analisis. Oke, udah betul. Jadi yang saya komentari cuma di bab 3-nya ya. Ini dibuat ke bab 2. Bab 3 buat lagi kata-kata baru. Nah, abstraknya belum ini ya, belum kelihatan kan? Perdebatan akademiknya belum kelihatan di sini. Di abstraknya. Perdebat masalah itu belum belum kelihatan di abstraknya. Rumusannya jadikan satu atau dua pertanyaan aja. Itu yang kedua, yang ketiga terakhirnya tawas tentang kaum Lut. Kaum Lut ya abstrak juga saya soroti ya perdebatan belum dimunculkan. Metodenya sudah ketemu, yang ingin dia teliti sudah kelihatan. Rumusan masalah juga sama ya. Dipilih salah satu aja, satu atau dua. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah tiga, satu dua saja pertanyaannya. Rumusan masalah. Ya, di bab 3 outline analisis tafsir ayat kaum Lut ini dijadikan di bab 4 saja. Jadi di bab 3 itu saya buat di komentar sini narasikan siapa kaum Lut, di mana berada latar belakang kaum ini dan lain-lain. Nah, saya rasa itu ini saya share ya, saya share ke grup. Saya share ke grup. Jamal Andi Pawas ini. Oke, di sini ada catatannya ya. Tinggal ubah ini saja. Ya, silakan menghadap nanti Pak Muid. Nah, kemudian untuk apa lagi? Untuk nambah eh, wawasan baru lagi, saya baru belajar hari ini tentang
Genie AI. Sudah pernah dengar program Genie AI? Sudah pernah Belum, gunakan itu Genie AI untuk membantu teman-temannya juga supaya cepat nulis belum. tesisnya. Hah? Baru Sudah dengar pernah Ustaz. menggunakan Genie AI? Ba- Hah? baru dengar Ustaz. Entah saya yang telat nggak tahu saya, tapi Genie AI ini bagus juga nih. Saya share ya. Cara buat tesisnya begini. Perhatikan semuanya, ini penting sekali nih. Biar supaya mudah, supaya nggak dapat lihat. Genie AI. Nih, Star Writing. Jadi sudah dia sediakan semuanya. Kita harus up to date terus ya. Nah ini. Nah, ini punya saya nih. Saya baru tes tadi. Barusan saya tes tadi tadi pagi ya. Tapi belum selesai. Kita buat yang baru saja. Kita ambil misalnya punya Jamal ya. Punya Jamal. Apa tadi judulnya? Kita copy paste dulu ya. Apa judul punya Jamal tadi? Syakar. Jamaluddin ya. Ya. Coba kita tes. Jadi tinggal kita perintah-perintah saja. Teknologi makin canggih. Makanya untuk belajar S2, S3 sekarang gampang sekali ya. Dengan teknologi ini. Tapi tetap peran otak kita harus muncul. Copy paste. Nah, ini mesin AI mana ya? Copy paste. Di sini ini judulnya Jamal ya. Analisis perbandingan Pasha, Mungkar, dan Al-Bagh dalam Al-Quran. Studi timbang dengan tafsir modern ya. Nah, kita ambil yang smart heading ya. Mulai tulis. Nah, perhatikan sini ya. Sudah dia kasih tahu nih. Beserta referensinya. Al-Quran sebagai sumber utama jalan Islam memberikan pandangan manusia menghasilkan. Nah, kalau kita rasa cocok, oh cocok, terima. Nah, dia terus nulis lagi dah. Dalam konteks ini, Al-Quran menggunakan beragam istilah untuk menggambarkan konsep baik buruk. Nah, kalau kita rasa cocok, terima. Jadi dia yang sendiri menulis di pendahuluan. Ada referensi juga, Enoh 2007 kan. Nah, kalau misal kurang cocok, bisa diulang lagi misal. Jadi terima gini. Ada referensinya ada. Nah, ini cuma dia tampilkan satu ya. Jadi gini, pendahuluan. Nah, ini Enoh lagi. Ah, cuma kelemahannya kan dia preferensi cuma Enoh lagi. Tapi nggak apa-apa, mas nggak membantu ya. Enoh 2007 seharusnya yang beda coba. Nah, misalnya kita bilang trade gain. Apakah dia munculkan lain? Al-Quran sendiri memberikan perhatian yang mendalam terhadap nilai-nilai baik dan buruk ini menjadikan fokus tujuan utama dalam hanya kemen Islam. Ah, kurang kurang cocok misalnya. Terus lagi buat. Al-Quran menempatkan nilai-nilai teruslah sampai kita rasa sudah cocok, baru masukkan di sini latar belakang masalahnya. Ya, terima kalau sudah cocok, terima. Studi tentang konsep fasa, mungkar, dan al-baghi dalam Al-Quran relevan karena berapa alasan. Pertama, ketiga sederhana, sep misalnya. Terima. Nanti rumusan masalah dia juga yang buat. Ya kan? Gampang kan? Sehari bisa kita buat namanya tesis kan? Tapi tetap otak kita berperan. Ini kan robot. Nanti rumusan masalah biarkan dia yang buat. Hmm, belum dibuat. Oh, belum sempurna. Nah, tinggal itu aja. Metode penelitian terus. Jadi tinggal kita perintah. Nah, ini yang apa ya? Coba dipelajari. Jadi tesisnya nanti gunakan itu saja. Tapi jangan jangan langsung terima-terima, tetap analisa. Nah, kalau misalnya tadi referensinya 2007, ya sekarang 2025, janganlah. Minimal ya 5 tahun terakhir kan. Up to date. Karena sudah jam teknologi. Kalau 2007 janganlah. Sekarang 2025 ya paling tidak 5 tahun terakhir. 10 tahun terakhir udah satu dasawarsa itu ya. Terlalu lama itu. Kalau satu dasawarsa itu terlalu lama. Penelitian itu setiap tahun tuh kadang berubah. Apalagi kalau humaniora ini ya. Selalu ada saja yang meskipun kelihatan lama tapi bahasanya bahasa baru gitu.
Apalagi yang sains, kalau sains tuh ada aja yang muncul teknologi-teknologi barunya. Jadi ya gunakanlah kalau humaniora ini ya 5 tahun terakhir lah referensinya, biar keren gitu. Jangan 10 tahun. Kalau 2007 itu udah berapa tahun itu? Sekarang 2025, 2007 berapa tahun itu? Udah zaman 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 kita dulu atau apa itu? SD apa itu? Jadi nggak usah lagi digunakan kalau 2027. Ya minimal 5 tahun lah. Nah, 2021 masih bisa digunakan ya. Karena dia kan selalu ada penelitian. Setiap tahun pasti orang produktif ya. Orang-orang penulis-penulis itu setiap kampus-kampus juga selalu mengeluarkan sarjana-sarjananya tiap tahun. Dan itu diupload tulisannya. Saya rasa itu ya, gunakan itu tadi dipelajari. Hmm. Nah, tesis teman-teman. Jadi supaya memudahkan, supaya cepat selesai juga, cepat selesai gitu. Nggak usah lama-lama lagi kan. Ada itu supaya cepat selesai. Jadi 3 tahun keluar. Ada yang mau lanjut S3, ya silakan. Ada yang tidak, ya tergantung nanti gimana. Saya rasa itu saja dari saya komennya ya. Silakan di Ustaz, closing statement. Jadi Ustaz, izin tanya terlebih dulu boleh Ustaz? Nah, Hasil silakan. revisian dari proposal ini Ustaz dikirim ke grup atau bagaimana Ustaz? ya udah Itu udah. saya kirim ke grup. Coba lihat aja. Yang Udah kedua, saya kirim grup itu. nah itu setelah itu hasil proposal ini bisa diajukan ke Ya, Pak Muid ya. disempurnakan. Kemudian apa aja ajukan ke Pak Muid kan. Kalau Hmm. disuruh beliau dilanjut, berarti ujian. Biasanya ujian langsung ujian kompre. Ini kan baru nanti beliau yang nunjuk pembimbingnya siapa. Oh, Siapa pembimbingnya. Tinggal diajukan Pak Muid, kemudian diajukan ujian kompre dan diserahkan nanti siapa pembimbingnya. Nah, gitu yang sudah apa ya maju nih. ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau sudah tidak ada di closing statement pemakalah. Baik, terima kasih Dr. Zakaria Husin Lubis, teman-teman yang sudah menyimak persentase kami. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan itu menjadi motivasi untuk teman-teman yang akan menulis proposal tesis, insya Allah. Kita akhiri dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas tolong di screenshot ya, saya live ya. Baik, Terima baik Ustaz, kasih. baik. Baik.